jalan. Nah, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah, jadi hari ini kita sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa ya. Baca doa yang mana dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, kami persilakan. Siap, mulai. Baca dulu ya. Zulkaidah. Hadir. Alfizahra. Pak. Mana Alfizahra nih? Yang dekat dia siapa? Lisa. Mana Lisa? Ada ya? Semangat belajarnya pada hari ini. Kita melaksanakan speaking dulu ya, biar kita semangat. Nah, untuk speakingnya, apabila Bapak bilang tepuk 1 kali ini ya, kalau 2 kali seperti ini, kalau 3 kali, nah lihat tangan Bapak ya, kalau 4 kali, kalau 5 kali, nah jadi kalau misalnya tepuk 5 kali berarti 2, 3 sampai 5 kali. Bisa? Bisa. Coba ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Alah. Ya. Tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali. Saya bilang, Bapak bilang tepuk 5 kali berarti baru 5 kali. Oke? Tepuk 5 kali, oke? 2, 3. Nah, berarti belum fokus ya. Oke lah, baiklah, kita ketemu masyarakat dulu. Baiklah, hari ini kita belajar tema yang berjudul daun hidup hewan. Ya. Apa yang dimaksud dengan daun hidup itu, Pak? Daun hidup itu adalah perkembangan atau pertumbuhan hewan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengingat pelajaran kita sebelumnya, yaitu pelajaran apa? Tentang IPA. Pelajaran kita sebelumnya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Oke, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ya, mengingat pelajaran sebelumnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan itu berdasarkan jenis makanan itu ada berapa golongan? Ada berapa jenis? 3.
jenis pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Jadi ada namanya herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, sebelumnya masih ingat enggak? Apa hewan-hewan apa saja? Apa yang dimaksud dengan karnivora ini? Ini tergolong dengan hewan apa ini? Nah, itu contoh hewannya. Yang saya tanya, yang Bapak tanya adalah hewan herbivora itu tergolong hewan yang apa? Yang bagaimana? Yang makannya makan apa? Makan tumbuhan. Hewan yang makan tumbuhan. Ya, hewan yang makan tumbuhan. Kalau saya tanya contohnya apa? Contoh hewan yang makan tumbuhan itu baru adik-adik sebut, ya, baru anak-anak sebut apa hewannya gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau karnivora ini hewan yang apa ini? Termasuk golongan hewannya? Makan hewan lah. Makan daging, ya, makan daging hewan yang lain. Ya. Hewan yang makan hewan nah, kalau omnivore apa itu? Omnivore ingat enggak? Ayo. Ya, jadi omnivore ini benar sekali. Apa tadi itu namanya? Kaisar, ya, benar sekali. Kalau omnivore ini hewan yang memakan tumbuhan juga memakan hewan lain. Nah, kalau contoh yang pertamanya apa? Contoh hewan yang memakan tumbuhan, ayo. Sapi. Rusa dan lain sebagainya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya kan? Kalau yang kedua ini apa nih? Karnivora yang memakan hewan lainnya. Ya. Nah, biasanya yang ketiga ini agak susah nih. Soalnya ada dia makan daging, di samping makan daging juga makan tumbuhan. Itu contohnya. Orangutan. Orangutan itu makannya apa? Makan tumbuhan ya? Makan daging juga? Oke. Terus apa lagi? Yang di sekitar kita ini apa contohnya? Ayam. Ayam makan apa ayam? Selain makan tumbuh-tumbuhan, sama lain makan biji-bijian, apa lagi makan ayam ini? Makan daging ya? Hah? Makan makan belah. Berarti ayam termasuk omnivora. Alhamdulillah, berarti anak-anak semuanya sudah paham. Oke, mari kita lanjut dengan pelajaran kita hari ini, yaitu daur hidup hewan. Ya. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangbiakan sendiri dan khas, ya. Tahap perkembangan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Jadi untuk selanjutnya silakan adik dan anak-anak semuanya baca di halaman 38 mengenai daur hidup hewan. Ya, sudah dibaca semuanya? Nah, di dalam bacaan ini tentunya kita melihat bahwa ya daur hidup hewan itu ada 3 golongan juga. Yang pertama, daur hidup hewan atau yang disebut metamorfosis. Ya, metamorfosis sempurna. Apalagi selain itu? Ya, Ica jawab metamorfosis tidak sempurna. Nah, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis atau tidak mengalami perubahan. Ya, daur hidup itu juga disebut. Kenapa dibilang metamorfosis? Metamorfosis itu adalah perubahan
hewan metamorfosis sempurna itu adalah perubahan yang jelas, yang nampak mulai dari dia kecil sampai mulai hidup sampai dia dewasa. Coba lihat di daun hidup kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini termasuk daun hidup hewan yang metamorfosis sempurna atau yang tidak sempurna? Hah? Sempurna. Sempurna. Kenapa? Karena jelas di situ kita lihat siklus kehidupannya mulai dari kupu-kupu terus menjadi bertelur. Telur kupu-kupu menjadi menjadi ulat. Ya, coba lihat. Setelah itu menjadi tahu kepompong? Setelah menjadi kepompong menjadi kupu-kupu muda atau kupu-kupu kecil. Nah, itulah perkembangbiakan atau daur hidup kupu-kupu. Berbeda dengan kecoa. Kalau kecoa itu termasuk dalam daur hidup atau metamorfosis tidak sempurna. Mulai dari kecoa, ya, bertelur menjadi telur kecoa, melahirkan, menetas menjadi kecoa kecil, terus menjadi kecoa dewasa. Ya, jadi kalau perbedaannya jelas, ya. Kalau metamorfosis sempurna itu dia menjadi hewan lainnya. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia prosesnya menjadi hewan lainnya. Seperti misal, mulai dari kupu-kupu, ya, menjadi bertelur. Setelah bertelur menjadi ulat. Nah, kupu-kupu dengan ulat ini berbeda, ya, berbeda. Bukan hewan yang sama. Beda dengan ini metamorfosis tidak sempurna ini. Dari kecoa menjadi telur menjadi kecoa kecil, lalu menjadi kecoa dewasa. Kalau kupu-kupu ini beda. Dari kupu-kupu besar menjadi bertelur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong ini juga hewan yang berbeda, ya. Terus kepompongnya menetas menjadi kupu-kupu muda atau kupu-kupu kecil. Paham? Nah, baiklah, sepertinya adik-adik di sini mulai mengantuk, ya. Untuk biar kita lebih segar, kita stretching otak dulu. Oke? Siap? Judulnya adalah Bumi Itu Bulat. Belum pernah dengar kan? Jadi bumi itu bulat. Nah, kalau 100 maka 2. Kalau 80 maka 3. Dari mana tahunya? Ya. Kalau 50 1. Kalau 80 maka 3. Oke. Teman? Sekarang Bapak tanya. Coba hitung 80 ditambah 50. Berapa? 4. Tambah 50 ini, ya. Kita karena judulnya bumi itu adalah bulat, maka yang kita cari adalah bulat-bulatnya. 1, 2, 3, 4. Paham? Baiklah. Untuk tugas selanjutnya, anak-anakku semua tolong kerjakan di rumah, ya. Selain daur hidup hewan yang ada di buku kita ini, tolong buatlah satu hewan yang ada di sekitar rumah kita teliti, kita buat alur atau daur hidupnya atau metamorfosisnya, ya. Mulai dari dia besar, bertelur,
sampai dia menjadi besar lagi. Paham? Paham. Bisa dikerjakan? Bisa. Nah, baiklah, besok kita kumpul ya. Ya. Bagi yang tidak buat, nanti Bapak kasih tugas lebih lagi.